my pengalaman gitu, experience di Malaysia. First time datang ke Malaysia saya waktu cari kerja, ternyata saya merasa bahasa Inggris sangat penting diperlukan. Walaupun memang bahasa kebangsaan Melayu, tapi saya realitinya melihat dan merasakan sendiri ketika saya mau masuk salah satu hospital terbesar di Malaysia, yang terbesar, yang swasta itu, KPJ. Saya ditolak waktu itu karena saya tidak fasih lah bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Of course karena saya awal datang, di Indonesia itu tidak biasa bahasa Inggris. Di sana tak belajar bahasa Inggris. Even kalau you tanya student yang belajar medical di Indonesia, tidak biasa. Buku Greek Yunani itu yang bahasa medical pharmacy, bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia banyaknya. Walaupun ada literatur dalam bahasa Inggris, tapi tetap seharian tuh lebih ke bahasa Indonesia. Jadi saya waktu itu merasa, oh my god, saya kehilangan peluang yang begitu besar karena saya tidak pandai bahasa Inggris. And I feel like of course lah sebagai manusia akan menjadi penting ini bahasa Inggris. And kedua, ketika saya sudah bekerja dan saya akhirnya menerima pekerjaan yang bisa dibilang level rendah apabila dibandingkan dengan experience saya waktu di Indonesia. Dulu saya sudah di level CEO. And saya susah mau exam untuk license farmasis juga karena license farmasis di Kementerian Kesehatan Malaysia itu dalam bahasa Inggris, guys. Full bahasa Inggris. Mungkin Malaysian juga tidak tahu semuanya ya tentang ini gitu. Jadi dari sana of course saya menjadi punya kesimpulan, oke, bahasa Inggris sangat penting ternyata ya di Malaysia gitu. So sebab tu dalam family bahasa Inggris kita banyak gunakan bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris kan di Indonesia juga formulanya sama, satu dunia sama gitu, dan memang saya belajar. Hanya saya tidak fasih karena di Indonesia tidak terbiasa seperti exam license farmasis di Indonesia dalam bahasa Indonesia gitu. Penggunaan di university mostly bahasa Indonesia. Sejujurnya orang Cina di Indonesia tidak tahu bahasa Cina pun karena memang mostly ke bahasa Indonesia, guys. Nah, kalau di Malaysia kan lain, bahkan dunia yang lebih ke profesional seperti bidang farmasi, arsitek, itu arsitek ya kalau di sini. Itu mostly meeting pun banyak ya dalam bahasa Inggris. Mami waktu itu pernah dengar meeting papi dalam bahasa Inggris, ketemu klien waktu itu. And then saya pun ternyata di dunia farmasi exam license farmasi di KKM dalam bahasa Inggris. Bahkan ketika saya mau melamar ke hospital yang bagus gitu di Malaysia, karena waktu itu saya merasa oke, saya ada experience sebagai CEO dan sudah di level setup retail company farmasi. I mean, bolehlah saya ke hospital yang bagus gitu di Malaysia. Ternyata walaupun ilmu saya sudah thumbs up gitu, orang KPJ pun sampai call saya gitu karena melihat experience saya sudah di level CEO emang bagus. Jadi mereka tertarik lah untuk maybe jadi saling tukar pikiran kan tentang ilmu setup farmasi gitu, seperti itu. Tapi karena saya tidak fasih bahasa Inggris dan of course tidak fasih bahasa Melayu karena saya first time sangat datang ke Malaysia, saya ditolak, guys. Kesempatan itu saya hilang gitu. And I feel like di Malaysia lain ternyata konsep bahasa atau penggunaan bahasa itu. Jadi ada tempat-tempat tertentu memang memerlukan bahasa Inggris. Jadi banyak yang komen juga, kenapa Raisa tidak diajar bahasa Melayu, bahasa atau bahasa Indonesia. Ada juga yang komen. Sebetulnya bukan tidak mau diajar, guys, karena begini ceritanya. Waktu memutuskan bahasa Inggris kakak, saya ada experience tadi kan bercerita bahwa begini-begini saya sampai kehilangan peluang. Of course saya merasa bahasa Inggris penting. Saya melihat situation suami juga kalau meeting nih bahasa Inggris. And kedua, yaitu sebagai bahasa perantara untuk menetralkan. Orang akan belajar
semua bahasa. Tapi bayai budak-budak ni dia tak boleh nak paksa dia orang serap semua bahasa. Kita awal kita akan cakap bahasa yang kita dengar siaran di rumah kan. Bila ke sekolah baru kita belajar bahasa kedua, itu bahasa Inggeris. Lepas tu nanti bila ke sekolah menengah ada pula yang belajar bahasa Arab, ada yang tambah lagi bahasa Cina. Dalam pergaulan dia orang tambah pula lagi belajar bahasa. Kalau kat UiTM kan kita kena pilih bahasa tambahan ada kan. Ada yang belajar bahasa Perancis, ada yang belajar bahasa Jepun. Tapi kan itu kan berperingkat. Sebab apa? Sebab perkembangan minda tu, perkembangan otak tu dia meningkat lah sepanjang usia kan. So sebab tu kata-kata I decide memang first anak I kena bahasa Inggeris. Sebab ada perbezaan bahasa antara bahasa ini dengan bahasa Indonesia. Soalnya banyak sangat dalam apapun. Kalau bayangkan lah, kalau I dengan my wife pun cakap dah ada salah faham. So you nak cakap ke anak you, I cakap bahasa Melayu, mami cakap bahasa Indonesia. Tak pening pula tu. And so, first itu dah jadinya first bahasa Inggeris dahulu. Karena ada kesamaan formula. And mami pernah belajar kalau bahasa Inggris di Indonesia. Jadi fahamlah formula basic tu. Lain dengan bahasa Melayu kan mami tidak belajar di Indonesia. Bahasa Melayu. Lepas tu baru dia belajar bahasa Indonesia. Sebab you nak belajar bahasa pun you kena berada di dalam kelompok bahasa tu. Baru you cepat dan you tak pening. Contoh macam waktu kan mami balik sana sebulan kan, bawa anak-anak kan. Raisa terus banyak bahasa Indonesia yang dia serap. Pagi dia serap. Sudah pagi. Mana ayam? Cakap dengan atuk nenek dekat sana kan. Bahasa Indonesia. Sudah pagi mana ayam? Dia tak tanya macam tu tahu. So I tak risau pasal benda tu. Sebab bila di sekolah dia akan belajar bahasa Melayu nanti si kakak. Karena pergaulan di Malaysia lebih banyak ke bahasa Melayu kan. So orang yang tak berada dalam situasi kita orang ni mungkin tak faham kan. So I nak mudahkan anak I supaya dia tak pening macam I. So peringkat lah kan. First bahasa Inggeris supaya komunikasi dalam family tu lebih mudah lah. Contoh macam ni lah, apa, ayam dengan itik kan, cakap bahasa masing-masing sampai bila nak faham. So mestilah ada orang tengah dia yang jadi apa, menetralkan, memberikan, bukan jurucakap, dia punya pengalih bahasa dia. So jadi bahasa yang penting untuk menjelaskan satu benda yang boleh berlaku salah faham. Begitu guys. So dua-dua boleh faham. So bila once you boleh communicate satu bahasa, you boleh belajar bahasa-bahasa lain. Dah tak susah lah. Sebab you dah ada satu bahasa yang bila you tak faham, dalam bahasa Inggrisnya itu kan yang menetralkannya. So kita merasa seperti itu. Bahasa Inggris itu yang menetralkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. I belajar bahasa Inggris pun, tapi kan translate from bahasa Melayu kan. Banyak rata-rata kita belajar macam tu juga. Dan lebih mudah lah untuk kakak nanti kalau untuk bahasa Melayu. Sebab waktu kak mau saya bawa Raisa ke pergaulan bahasa Inggris juga agak susah ya sini. Sampai kita dari Puchong tuh ke Intermark Mall guys, ke KL. Jadi di Malaysia juga kalau untuk keseharian bahasa Inggris memang sangat susah gitu untuk carinya. Sampai bawa Raisa sekolah tuh ke Intermark Mall. Kecuali di kawasan tertentu dan dalam bidang pekerjaan. Jadi nanti kalau bahasa Melayu kakak lebih mudah karena di sini memang terbentuknya mostly orang kalau dalam keseharian tidak di situasi kerja seperti itu, lebih ke bahasa Melayu. Jadi saya tidak risau, Raisa pasti pandai bahasa Melayu, masuk sekolah rendah insya Allah ya Pi ya. Sebab di rumah macam I dengan my wife, kita bercakap bahasa Melayu, bahasa Indonesia, tapi taklah yang full, dia dah bercampur kan. Di rumah anak-anak memang dengar bahasa Melayu. Sebab apa? Sebab kita tak 100% bahasa Inggeris. Sebab okeylah dia cakap bahasa Inggeris, tapi dia biasa dengan bahasa Melayu. So bila part dia akan belajar betul-betul, dia dah jadi satu kebiasaan lah. So dalam masa walaupun cakap bahasa Inggeris, benda-benda lain pun, bahasa lain pun didedahkan. Atuk nenek datang pun cakap bahasa Melayu juga. Bahasa Melayu, kadang bahasa Kelantan ya. Si kakak diajak dengan mak tu waktu kalau dengan mak tu tak ya, mak tu saya cakap bahasa Kelantan lah. So I cakap macam ni, mungkin sebab family
ai pun, kira ai adik-beradik, ayah dengan mak, kita basically ialah keluarga yang bercampur antara negeri. Ayah Melaka, ayah mak Kelantan. So tapi ayah di rumah tak cakap Melaka pun. Dia tak cakap pun kat ai Hawau ataupun Periuk, Lahabau yang ada you tu kan, Melaka kan. My mum, my orang Kelantan. Tapi kat rumah kita tak cakap bahasa Kelantan. Nampak tak? So kita cakap bahasa biasa, bahasa luar. Cakap kat luar kan. Bahasa umum mungkin ya. Tapi sebab apa? Sebab ayah askar dulu. So kita rasa berpindah. So dengan jenjiran pun apa semua tak adalah tiba-tiba ayah punya mak cakap Kelantan. So jadi bila di rumah secara automatik semua akan cakap bahasa luar biasa kan. Tapi bila balik ke Kelantan, adaptation. Ayah punya mak akan cakap Kelantan dengan family di sana. Macam Mami lah, bahasa Sunda, pulang ke Indonesia bahasa Indonesia. Sama dengan macam I sekolah di Kelantan. Tapi bila I balik rumah, I cakap Kelantan dengan I punya mak. Di sekolah, dia automatik akan tukar cakap Kelantan. Kalau jumpa orang Kelantan dekat KL pun, dia automatik baru boleh cakap Kelantan. Kalau orang bukan Kelantan, I akan cakap macam ni lah. Tapi kita intinya punya prinsip selalu berusaha untuk adaptation. Kita lebih berusaha ngeblend ke orang lain. Misalnya kalau saya dengan jumpa Malaysian pun saya full dalam bahasa Melayu. Saya berusaha blend. Dengan Indonesian, apalagi orang Sunda, saya cakapnya Sundanese gitu. Husband juga kalau boleh Kelate dengan apa? Kawan-kawan sekolah lah, saya suka dengar dia ada campuran lah Kelate. Tapi kalau tak jumpa Kelantan tu, I susah nak cakap bahasa Kelantan. Terus sekarang dia cakap bahasa Kelantan kan. Okey, cakap Kelantan ni dia rasa macam I gelak-gelak sendiri. rasa pelik kan. Okay, so itu saja video dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat. But the point, we love dengan bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Kelate, semua saya suka. Bahkan saya inginnya anak saya tuh lebih banyak lagi bahasa yang dia paham, bahasa Arab dan lain-lainnya, bahasa Mandarin, semua. Karena dengan bahasa itulah kita boleh saling paham, tidak ada salah paham, boleh saling mengerti, boleh lebih banyak lagi peluang untuk apapun itu. Apalagi dengan sekarang perdagangan dunia ya, bahasa Mandarin juga sudah penting, bukan hanya bahasa Inggris. So itu saja video dari kita, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berpuasa. Wassalamualaikum. Sudah. Thank you. Kata habis, dia akan cakap selesai. Habis dah apa? Merah. Lupa lain masa pula dah. Oke, Mami nama bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Alhamdulillah parantos sadayana videona didugikan. Mudah-mudahan videona manfaat ka sadayana. Sawangselna ti abdi akan hapunten bilih aya lepat-lepat bahasa atau napi anu nyinggung karena perawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.